Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma aftah qulubana wa alhimna rushdana wa ahdina ila siratikal mustaqim. Jamaah salat maghrib Masjid Mujahidin rahimakumullah. Pada pekan yang lalu alhamdulillah kita sudah memulai membahas tentang rahan atau gadai, pegadaian. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan tentang hal itu, yaitu tentang syarat sahnya akad gadai. Yushtaratu li sihhati aqdir rahni asyurutul atiyah. Disyaratkan pada akad gadai syarat-syarat berikut ini. Jadi gadai itu nanti bisa sah atau tidak sah, akad itu tergantung pada syarat-syarat yang berikut ini. Yang pertama, yang melakukan akad itu adalah al-aql, orang yang berakal. Berarti kalau ada orang gila menggadaikan motornya, nggak bisa dikatakan akad itu sah. Atau yang nerima sedang stres, waduh wae, sing duwe sudah motor waras, tapi sing bagian nulisi stres, ya gila, berarti ya gak jadi akad. Yang kedua al-bulu, dua-duanya harus sudah baligh. Jadi kalau anak-anak kelas 5 SD menggadaikan sepeda pancalnya misalnya, nggak bisa dibenarkan akad itu. Yang ketiga, antakunal ainul marhunah mawjudah waqtal aqdi. Hendaknya barang yang digadaikan itu ada pada saat akad. Jadi nggak boleh misalnya saya menggadaikan motor saya, nah di motori jadi silang arek, ya waktu silang kok digadekno. Jadi harus ada pada saat akad itu, nggak boleh tidak ada barang gadainya itu atau rohnya itu. Yang keempat syaratnya adalah an yaqbiduhal murtahin aw wakiluhu. Hendaknya barang yang digadaikan itu diterima oleh orang yang menerima gadaian atau wakilnya. Nah, kantor-kantor pegadaian ya yang bagian melayani itu dianggap wakil daripada pegadaian itu sendiri untuk menerima gadai. Qala Syafi'i lam yaj'alillahu al-hukma illa bi rahnin mawsufin bil qabdi fa idza adimat as-sifah wajaba an yu'dam al-hukmu. Kata Imam Syafi'i bahwasanya Allah itu menjadikan eksisnya hukum gadai ya ketika barang yang digadaikan itu bisa diterima atau ada. Fa idza adimat, kalau barangnya itu tidak ada, wajaba an ya'dimal hukmu, berarti hukumnya juga tidak ada. Artinya tidak ada transaksi pada saat itu karena barang yang digadaikan tidak ada. Wa qalat al-Malikiyah yalzam ar-rahnu bil aqdi wa yujbar ar-rahinu ala daf'ir rahni liyahuzahu al-murtahin. Kata Imam Maliki atau mazhab Malikiyah ya, harus rahan itu dengan akad
dan orang yang menggadaikan dipaksa untuk menyerahkan barangnya kepada murtahin. Ya kalau sekarang nggak usah dipaksa, wis diserah serana dhewe wong butuh duit. Kilo radio, kilo TV, ini lo sepeda motor, ini lo emas, karena orang itu butuh duit. Nggak dipaksa untuk menyerahkan pun sudah diserahkan. Kenapa? Karena dia ingin uang cash. Ya. Intifaul murtahin birrahmi. Nah, ini yang kemarin ditanyakan oleh bapak yang di situ. Orang yang menerima gadaian itu boleh nggak memanfaatkan barang gadaian itu? Aqdur rahmi aqdun yuqsadu bihil istisyaku wa zamanud dain. Jadi akad gadai itu sesungguhnya diniatkan untuk al-istisab, untuk perwujudan rasa kasih sayang. Wa zamanud daini, dan sebagai jaminan utang. Walaisal maqsudu minhul istismar waribah. Akad gadai itu tidak dimaksudkan, tidak diniatkan untuk mengambil keuntungan. Jadi tidak dimaksudkan untuk menambah modal atau mengambil satu keuntungan. Jadi sesungguhnya akad gadai itu adalah akad yang diniatkan untuk menolong orang, bukan untuk mengambil satu keuntungan. Nah, kita lihat gadai-gadai sekarang itu seperti ini enggak? Kalau pegadaian dalam Islam, akad gadai itu akad untuk nolong orang. Sebagai kepercayaannya ditaruhlah barangnya gitu. Sehingga dalam Islam gadai itu ya kok ono bungane gitu loh. Sama dengan pinjam meminjam pada umumnya. Nah, sekarang di pegadaian kita yang kita lihat itu pakai bunga enggak, Pak? Jelas. Kenapa? Karena pemerintah tidak memfasilitasi itu sebagai sarana untuk menolong yang tidak punya. Tapi diculmi, disuruh mencari keuntungan sendiri. Wis iki BUMN misalnya, ya, atau apa gitu, tapi dilepas gitu loh. Kon galak badi dewe. Nah, karena enggak kon galak badi dewe yo, akhirnya mengambil keuntungan dari orang yang menggadaikan itu. Wa madama dzalika kadzalik fa innahu la yahillu lil murtahin an yantafi'a bil aini. Karena tujuannya itu semata-mata untuk menolong, karena tujuannya itu barang gadai itu hanya untuk jaminan utang, maka la yahillu lil murtahin, tidak halal bagi orang yang punya modal, ya, murtahin itu orang yang menerima gadaian, an yantafi'a bil ainil marhuna, tidak halal, tidak boleh memanfaatkan barang yang digadaikan. Kenapa nggak boleh? Li'annahu qardun jarra naf'an. Kalau dimanfaatkan berarti itu adalah qard, pinjaman yang diambil manfaatnya. Nah, pinjaman yang diambil manfaatnya itu termasuk riba. Seperti kaidah fikih, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap qard itu meminjamkan atau pinjaman. Kok pinjaman itu mendatangkan manfaat atau diambil manfaatnya, fahuwa riba, maka itu adalah riba. Ya kayak tadi misalnya, ya, naruh sebagai gadai sepeda misalnya, ya, loh, kemudian sepedanya itu kok dipakai oleh orang yang punya duit, yang meminjamkan uang tadi.
Itu kan berarti meminjamkan terus memanfaatkan barang yang digadaikan itu. Nah, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang di situ diambil manfaatnya berarti itu riba. Apalagi misalnya sepeda motor misalnya digadaikan. Sama yang punya uang dibuat ngocek misalnya. Nah, berarti kan motornya ini kan mendatangkan duit enggak? Ya, mendatangkan duit. Itu riba menurut hadis ini. Wa hadha fi halatin ma idza lam yakun rahnu dabah turkabu aw bahimatan tuhlabu. Hal itu tidak boleh pada hal-hal yang tidak butuh perawatan. Tapi kalau hal-hal yang digadaikan itu berbutuh perawatan, seperti kuda yang biasa digunakan untuk transportasi, atau binatang yang diperah, fa in kana dabah aw bahimah falahu ayyan fasi'a biha nadhiran nafaqah 'alaiha. Kalau barang yang digadaikan itu berupa binatang ya yang harus dirawat, falahu an yantafi'a biha, boleh orang yang menerima gadaian tadi itu memanfaatkan binatang yang digadaikan itu naziran nafaqah 'alaiha, sebagai ganti dari biaya pemeliharaannya. Ya. Fa in qama bin nafaqati 'alaiha kana lahu haqqul intifa. Kalau orang itu ngerawati, ya boleh dia itu mendapatkan manfaat, dia itu ngerawati kok. Kalau misalnya keluar air susunya boleh diperah karena dia itu ngasih makan, ngasih minum. Apa dalilnya? Di antara dalil yang membolehkan hal itu adalah riwayatnya Abi Hurairah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol la banu darri yuhlabu fi nafaqatihi idza kana marhunan. Air susunya binatang yang bisa diperah air susunya itu ya, itu boleh dimanfaatkan oleh orang yang murtahin idza kana marhunan, kalau binatang itu memang dijadikan sebagai gadai. Wadh-dhahru yurkabu, binatang yang biasa dinaiki, kuda, unta misalnya, juga boleh dinaiki idza kana marhunan, kalau memang digadaikan. Wa 'alal ladzi yarkab wa yuhlab an-nafaqah, yang naiki binatang itu, yang memanfaatkan binatang itu atau kendaraan itu, yang memerah susunya binatang itu harus memberi nafkah, artinya memberi makan binatang itu, memberi minum binatang itu. Nah, sebagai gantinya ngasih rumput, ngasih air minum, itu boleh naiki dan juga boleh memerah air susunya. Qala Abu Dawud wa indana sahihun wa qad akhrajahu akharuna minhumul Bukhari wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Tapi kalau sekarang insyaallah enggak ada, Pak ya. Wedhus digadekno. Yang didol ya. Sapi digadaikan kita enggak. Yang banyak itu apa, Pak? Jika saya enggak-gadekno ini. Biasanya perhiasan, biasanya kalau dijual eman ya, mungkin itu dulu gelang ya apa yang punya sejarah, akhirnya ditaruh aja di pegadaian. Karena dia nggak bikin jual, tapi dia butuh duit. TV anak boleh digadaikan enggak? Untuk anak digadekno. Bosan ngerawati anak gitu.
Wa an Abi Hurairah aidan an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqul adh-dhahru yurkabu bi nafaqatihi. Hadis Abu Hurairah yang lain ya, bahwasanya binatang yang dinaiki itu boleh dinaiki idza kana marhunan, kalau digadekan, karena binatang pada saat itu kan juga harus dikasih makan ya, sekarang juga gitu. Wala bnuddarri yushrabu binafaqatihi idza kana marhunan wa 'ala alladhi yarkab wa yashrab an-nafaqah ya. Hadisnya riwayat jamaah illa Muslim wan Nasa'i. Wa fi lafdhin idza kanat dabbatu marhunatan fa 'alal murtahin 'alafuha. Kalau ada binatang itu digadaikan, maka orang murtahin, orang yang punya duit, yang meminjamkan uang tadi itu, alafuha, boleh numpai, boleh menaiki. Wala banu durri yushrabu wa 'alal ladzi yashrab nafaqa, rawahu Ahmad. Jadi ini hadis-hadis yang menjelaskan tentang bolehnya barang yang digadaikan itu dimanfaatkan selama ada biaya untuk perawatan. Artinya kalau tidak ada biaya perawatan tidak boleh dipakai. TV misalnya, ada nggak biaya perawatan? Lalu kan nggak dirawati, ku yo iso rusak misalnya. Ya silakan kalau memang ada biaya perawatan. Tapi kalau tidak ada biaya perawatan, tidak boleh barang gadaian itu dimanfaatkan oleh yang punya uang atau yang meminjamkan uang. Mu'natur rohni wa manafi'uha. Bagaimana kalau barang yang digadaikan itu, ini contohnya binatang semua ini, karena pada saat itu mungkin yang biasa digadaikan itu binatang, kono TV, kono laptop, kono HP, ya, bisa digadaikan, ya, negak wedhus, ya, unta, ya, jarang. Kalau seandainya kudanya yang digadaikan itu ada anaknya atau beranak di tempat gadaian itu yang bertanggung jawab untuk ngasih makannya siapa? Atau pembiayaan untuk ngerawati si anak kuda tadi itu siapa? Mu'natur rahmi wa ujratu hifzihi wa ujratu raddihi ala malikihi. Biaya perawatan untuk, jadi misalnya yang digadaikan itu unta. Pada saat itu ya unta cuma satu. Tapi setelah itu unta itu beranak di tempat pegadaian itu gitu. Nah, biaya perawatan anaknya itu loh. Kalau biaya perawatannya yang babonannya, ya itu ya memang yang punya uang, tapi kan boleh dimanfaatkan gitu. Ini beranak di situ. Nah, anak ini siapa yang bertanggung jawab untuk membiayai atau merawati? Mu'natur rahni wa ujratu hifdzihi wa ujratu raddihi ala malikihi. Jadi kalau ada biaya tambahan, maka biaya tambahan itu dibebankan kepada pemilik gadai itu. Maksudnya pemilik barang. Ya, pemilik barang nih. Jadi kalau saya nitipkan sapi misalnya di pegadaian, terus sapi itu beranak, maka biaya anaknya itu saya yang memberi, saya yang menanggung. Ya. Wa manafi'ur rahni lirrahin wa nama'uhu yadkhulu fir rahni wa yakunu rahnan ma'al asl fa yadkhulu fihi al-walad wa suf wa samrah wal laban. Jadi kalau ada anaknya, ya biaya perawatan anak itu adalah pemiliknya yang bertanggung jawab. Kenapa kok seperti itu? Seperti hadis Nabi, lahu hulmuhu wa alaihi hurmuhu. Orang yang mengambil
keuntungan, wa alaihi hurmuhu, maka dia yang menanggung beban. Ya. Nah, kalau kaidah atau hadis ini kita terapkan di parkir misalnya, parkir yang biasa bayar itu, lahu hurmuhu wa alaihi hurmuhu, itu maksudnya dia kan mengambil keuntungan dari parkiran itu. Seandainya ada yang kehilangan, mestinya ya pengelola itu mengganti apa yang hilang. Kenapa? Karena dia mengambil keuntungan. Sama dengan misalnya ada titipan paket misalnya, ya. Pemilik perusahaan pengiriman, jasa pengiriman itu kalau misalnya ada paket yang hilang, ya dia harus mengganti. Karena kaidahnya atau hadisnya mengatakan lahu hunmuhu, dia mendapatkan keuntungannya. Kok apa? Biaya pengiriman kan dia ambil, biaya parkir kan dia juga ambil. Wa alaihi hunmuhu, kalau ada yang tidak beres, maka yang bertanggung jawab juga pengelola tersebut. Nah, kalau yang kita lihat kan tidak seperti itu. Ya. Barang hilang dan rusak bukan tanggung jawab apa gitu. Biasanya kan gitu ya. Jadi gelem dibayari tapi tidak mau mengambil resiko. Ya. Nah, ada yang di Surabaya itu parkir gak karu-karuan itu. Motokopi bannya itu loh, itu di belakang persis gitu loh. Ya ditarik, ya parkir. Ketika diayel, wong tak tunggu ini dewe lho, kok sampean tarik? Iya, tapi kan sampean kan iso parkir nang kene kan ada tanah yang buat parkir. Nah kita itu majeki tanah itu. Alasannya ada itu. Jadi bukan nunggui bukan nunggui sepeda itu agar tidak dicolong, bukan ya. Jadi setiap yang berhenti di situ ya kena parkir. Jadi misalnya ya rata-rata kan 1.000. Kalau 10 hari sehari itu parkir 10 ya 10.000 ya. Nah 10.000 nek bulan dino parkir 10.000 berarti berapa, Pak? Ya. Jadi pemerintah daerah itu kalau mau ngelola parkir dengan bagus, ya itu pendapatan toko parkir itu luar biasa banyaknya. Tapi kalau tidak bagus, bocornya juga luar biasa banyaknya. Ya. Wa qala Syafi'i la yadkhulu syai'un min dzalika fi ar-rahni. Tapi menurut Imam Syafi'i, pembiayaan itu gak termasuk di rahn. Wa qala Malik la yadkhulu illa al-walad. Ya, tidak termasuk dalam pembiayaan kecuali kalau ada anaknya, seperti yang saya terangkan tadi. Wa idza anfaqal murtahinu 'ala ar-rahni bi idznil hakim ma'a ghibatir rahin wa imtina'uhu kana dainan lil munfiq 'ala ar-rahin. Jadi seandainya pada saat menggadaikan itu nggak ada kesepakatan biaya perawatannya nanti saya nanggung, nggak ada. Kemudian murtahin, orang yang punya duit yang meminjami ini bilang ke hakim, mahkamah, pengadilan, bahwasanya barang ini kalau nggak dirawat nanti rusak. Akhirnya tanpa sepengetahuan penggadai, ya, barang itu dirawat sama murtahin berdasarkan izin dari mahkamah atau pengadilan. Terus setelah ditagih, orang yang menggadaikan tadi kok menolak, nggak mau. Ya, maka pada saat itu biaya biaya yang dikeluarkan oleh murtahin itu menjadi hutangnya ar-rahin, hutangnya orang yang menggadaikan. Ya. Ar-rahnu amanatun, gadai itu amanat.
Warrahnu amanatun fi yadil murtahin la yazman illa bitta'ati. Ya. Amanat itu tidak dikenakan denda kecuali kalau sengaja. Karena amanat saja, nggak oleh rahun itu nggak ada timbal baliknya gitu loh. Rahun itu amanat. Karena amanat dia juga tidak mendapatkan keuntungan, maka dia tidak bisa dikenakan denda kalau seandainya ada yang rusak. Illa bitta'ati, kecuali kalau rusaknya itu dengan disengaja. Kalau disengaja, ya dia harus mengganti. Tapi kalau rusak karena PDW, ya lewung dititip no aku ya kayak titip ya di situ itu parkirnya motornya gak tak otak-otik. Ya saiki mogok ya nggak mau tahu saya. Wong sepeda motor ya nggak tak otak-otik, gak tak pakai, nggak tak apa no. Ya itu orang. Qala Ibnu Munzir ajma'a kullu man ahfadha anhu min ahli al-ilmi anna man rahana shay'an bimalin fa'adda ba'dahu wa arada ikhraj ba'd ar-rahni inna dhalika laysa lahu hatta yufihi akhar haqqahu aw yubri'uhu. Jadi kata Ibnu Munzir, ahli ilmu, para ulama sepakat bahwasanya gadai itu seandainya yang punya barang itu nyaur tapi sebagian, misalnya dengan sepeda motor itu dia dapat 5 juta, terus baru nyaur 2 juta misalnya atau 3 juta, maka belum bisa mengambil motornya itu kecuali kalau dia itu sudah melunasi semua hutangnya. Jadi kalau sudah mengembalikan 5 juta, ya silahkan bawahi. Tapi kalau baru nyicil misalnya, nyicil 5 kali 1 juta, belum bisa diambil. 1 juta lagi 2 juta, nggak bisa diambil. Sampai nyicil yang kelima, 5 juta baru bisa diambil. Nah bagaimana kalau misalnya tidak mampu nyaur? Karena min adatil Arab anna ar-rahin idza ajaza an ada'i ma alaihi min daynin kharaja ar-rahan an mulkihi wastawla alaihi al-murtahin fa'attalahu al-islam wa naha anhu. Jadi kebiasaan masyarakat Arab dulu, kalau ada orang yang menggadaikan kemudian pada saat waktu pembayaran, waktu nyaurnya tidak bisa nyaur, maka barang itu langsung diakui dimiliki oleh orang yang meminjami duit itu, langsung otomatis. Ya. Nah, seperti itu yang kemudian dilarang oleh Islam. Jadi nggak boleh langsung misalnya kalau motor itu misalnya nilainya 8 juta, padahal orang yang meminjam itu 5 juta, kemudian pokoknya motormu itu milik saya gitu, ya nggak bisa seperti itu. Ya. Wa mata halal ajal lazimar rahin al-ifa wa sadad bima alaihi min dainin fa in imtana'a min wafaihi wa lam yakun idlin lahu bi bai'ir rahni ajbarahu al-hakim al wafaihi au bai'ir rahni. Jadi kalau pada saat waktunya melunasi kok tidak dilunasi, yang memaksa itu bukan orang yang meminjami duit, tapi pengadilan yang memaksa orang yang hutang itu agar nyaur. Kalau tidak bisa, ya, pengadilan yang memaksa barang itu harus dilelang atau dijual. Nah, kalau dilelang atau dijual itu kan mungkin harganya itu lebih banyak dari pinjamannya atau kurang dari pinjamannya. Kalau sekarang kayaknya lebih banyak, karena rata-rata pegadaian itu ketika menaksir barang nggak mungkin meminjamkan duit senilai barang itu. Kalau barang itu taksirannya 10 juta, nggak mungkin dipinjami 10 juta.
paling-paling 50%-nya yaitu 5 juta. Sehingga kalau seandainya dijual pasti lebih banyak. Nah, fa'in ba'ahu, kalau kemudian dijual, ini atas persetujuan pengadilan ya. Wa fadhala min thamanihi, dan harganya itu melebihi dari hutangnya, ya, maka kelebihan itu dikembalikan kepada pemiliknya. Jadi kalau barang KDA-nya 10 juta, dia itu pinjam 5 juta, maka dijual 10 juta, kemudian yang 5 juta diambil oleh yang meminjami duit, yang 5 juta dikembalikan kepada pemilik motor itu. Ya, itu dalam Islam ya. Fa'in baqiya syai'un fa'alar rahin. Tapi seandainya sebaliknya, utangnya 8 juta, tapi hasil lelang barang yang digadaikan itu cuma 5 juta. Nah, pada saat seperti itu berarti orang yang menggadaikan itu, yang punya barang itu, punya tanggungan hutang kepada pegadaian sebesar 3 juta. Harus disaur, itu utang gitu, ya. Tapi pegadaian sekarang kayaknya nggak seperti itu. Kenapa? Karena dia pasti memberi pinjaman separuh nilai dari barang itu. Fi hadits Muawiyah ibn Abdullah ibn Ja'far anna rajulan rahana daran bil Madinah, ada orang yang menggadaikan rumah di Madinah, sampai pada waktunya membayar kok tidak dibayar, tidak dilunasi. Nah, maka orang yang meminjami duit tadi mengatakan, hazihi au hadza manzili. Wah, ini omahku ini. Jadi yang digadaikan itu rumah. Ketika waktunya tiba kok belum belum disauri, dia mengatakan hadza manzili. Wah, ini rumahku. Faqala Nabi, maka Rasulullah mengatakan, la yazlakur rahn min sahibihi. Jangan engkau tutup hak kepemilikan orang yang punya rumah itu. Lahunmuhu wa alaihi hurmuhu. Ya, dia yang mendapatkan ghanimah atau manfaat, wa alaihi hurmuhu, dan dia juga yang berkewajiban untuk nyauri ya hutangnya. Artinya Nabi melarang langsung DHI itu, tapi diselesaikan lewat pengadilan, kemudian dilelang. Kalau memang lebih, ya dikembalikan kepada yang punya. Ada yang ditanyakan Bapak? Sudah diketipi sama lampu merah. Silahkan kalau ada yang bertanya. Ada mic sebelah kiri saya. Saya butuh uang 50 juta. Kalau saya pinjamkan di bank atau di tempat-tempat pegadaian, seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin nggak diberi. Nah, saya punya solusi ke teman yang sama-sama punya angkot. Saya pinjam uang 50 juta. Tapi saya gadaikan setorannya. Setorannya angkot itu 1 hari 50. Selama 6 bulan. Nanti selama 6 bulan uang kamu yang 50 juta itu saya kembalikan. Tapi tiap hari mobil tetap kembali ke saya, ya, sama sopirnya. Tapi setorannya? Setorannya tiap hari itu nanti saya antar ke teman tadi. Nah, itu menurut pandangan Islam bagaimana, Ustaz? Setelah 6 bulan? Setelah 6 bulan nanti ditebus sesuai dengan uang yang saya pinjam tadi 50 juta. Jadi itu saya kembalikan 50 juta tetap. Oh, berarti sampeyan minjam 50 juta, ya, tapi mengembalikan lebih dari 50 juta. Kalau dihitung-hitung, ya, dihitung-hitung seperti itu. Iya. Tiap bulan kan sampean menyetor, tiap hari 50. Tiap hari setoran itu 50.000. Nah, itu saya kasihkan ke teman yang minjamin saya uang tadi. Nah, nanti jatuh temponya 6 bulan, saya kembalikan
uang yang 50 juta tadi. Menurut pandangan Islam bagaimana Ustaz? Apa berdosa? Kalau berdosa Ustaz, mana yang lebih besar dosanya, yang minjam atau yang minjamin? Terima kasih atas penjelasan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh dosa. Jadi sampean berarti itu riba itu, ya. Jadi sampean kan membawa pulang 50 juta gitu. 6 bulan berikutnya kan sampean juga membayar 50 juta juga ke dia. Tapi setiap hari sampean setor 50 ribu. 50 hari 1 bulan kali 6 bulan berapa? Nah, 9 juta plus 50 berarti 59 kan? Berarti itu sama dengan sampean meminjam 50 juta tapi mengembalikannya 59. Ya itu jelas ribanya. Nah, sampean takut dosa di ini foto dosa. Tapi mungkin porsi yang banyak itu yang meminjami gitu, karena sampean pasti dalam posisi yang terjepit gitu loh, posisi butuh gitu ya. Nah, ya kalau misalnya ya nanti 50 tak kasih 50 ya nggak mungkin boleh ya gitu ya. Ya berarti ya apa ya, itu riba itu jelas ya. Iya sama-sama. Ya mungkin yang lebih banyaknya sih yang punya duit ya, karena sampean butuh gitu ya. Mestinya dalam Islam seperti ini itu ya ditolong, bukan dicekek gitu kan. Ya. Cukup ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.